Dari 70 golongan, semua ngerasa paling benar. Padahal kebenarannya itu di mana letaknya? Kalau dari ke-70-an golongan ini bersatu, antara tembok, pintu, atap, lantai, semua bersatu, saling mengikat, seperti sebuah rumah, seperti sebuah bangunan, seperti sebagaimana tubuh. Itu yang benar. Salahan kita umat Islam hari ini terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah sehingga kita bertatap muka kembali dalam mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, yang insya Allah pagi ini kita akan bahas tentang menyambut zaman nubuwah. Rasulullah SAW pernah bersabda, kami adalah anak keturunan Abdul Muthalib, pemuka penduduk surga, yaitu aku, Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, dan Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077. Jadi 7 orang ini adalah calon jadi pemuka surga. Sedangkan Rasulullah SAW, sahabat Hamzah, sahabat Ali, Ja'far, Hasan, Husain itu sudah wafat, sudah berlalu. Di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Pertanyaannya, orang yang kita ikuti hari ini, apakah betul Al-Mahdi atau bukan? Untuk menguji kebenaran sosok Al-Mahdi, kita harus mengkaji ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin ketika ada orang datang, saya Al-Mahdi, terus kita bilang, kita langsung datang, langsung ngikutin, langsung berbaiat. Itu nggak mungkin. Kita harus punya ilmu, punya dasar, punya landasan dalam mengenal sosok Al-Mahdi tersebut. Sehingga di suatu saat nanti, ketika ada sosok Al-Mahdi yang benar-benar diutus oleh Allah ke tengah-tengah kita, kita tidak ragu lagi. Karena apa? Petunjuk yang Allah turunkan dan sabda Nabi yang sudah jelas. Sebelum itu kita akan memahami makna utusan Allah, baik itu Nabi, Rasul, dan Al-Mahdi. Utusan Allah baik itu Nabi dan Rasul serta Mujadid adalah Al-Mahdi. Intinya semua utusan Allah itu pasti membawa petunjuk dari Allah. Sedangkan Al-Mahdi itu artinya orang yang mendapat petunjuk dari Allah, orang yang membawa petunjuk dari Allah. Kalau Nabi dan Rasul dulu diwahyukan pada mereka ayat-ayatnya, kalau Al-Mahdi pun sama, dipandaikan oleh Allah, diislahkan oleh Allah dalam memahami, mengetahui ayat-ayat Allah. Jadi semua Nabi dan Rasul ataupun Mujadid itu adalah Al-Mahdi, karena semua membawa petunjuk dari Allah. Nabi dan Rasul diutus Allah dalam rangka membangun syariat. Ini yang membedakan. Sedangkan Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk dari Allah di akhir zaman, itu bukan Nabi dan bukan seorang Rasul, tapi sebagai mujadid atau orang yang memperbaharui agama. Utusan Allah setelah berakhirnya masa kenabian adalah mujadid atau pembaharu.
Bukan utusan Allah yang membawa risalah atau syariat baru, tetapi yang memperbaharui syariat Allah yang sudah ada. Yang artinya Al-Mahdi akhir zaman itu bukan nabi dan bukan seorang rasul, tapi dia membawa petunjuk sebagaimana petunjuk yang dibawa kakeknya Muhammad SAW bawa, yaitu petunjuk mengenai penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Jelas sampai sini ya, tentang memahami makna dari utusan Allah. Nah, kita akan lanjut. Mengapa Allah mengutus utusannya, baik itu nabi, rasul atau mujadid? Kita harus mengetahui sebab-sebab Allah mengutus utusannya. Enggak mungkin dalam sebuah kaum orang-orangnya taat tawadu kepada Allah semua mengikuti syariat Allah semua, tiba-tiba Allah mengutus nabi atau rasul atau seorang mujadid ke sana. Enggak mungkin. Karena apa? Udah taat, udah tawadu, udah bener, diutus suruh ngapain? Sebab Allah mengutus nabi dan rasul serta mujadid itu sudah menjadi sunatullah. Diutusnya para utusan, bahkan anbiya pun, semua nabi dan rasul pun diutus kepada sebuah kaum karena adanya atau banyaknya perselisihan umat manusia. Itu. Maka kalau seandainya pada zaman nabi-nabi dahulu ketika ada perselisihan, ini saya yang paling benar, ini saya yang paling benar, ini kelompok ini yang paling benar, ini kelompok ini yang benar, pasti Allah mengutus di tengah umat manusia pasti seorang nabi. Untuk apa? Memberi keputusan tentang perkara yang manusia perselisihkan. Itu sudah menjadi sunatullah. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya manusia itu dahulunya satu umat. Setelah menjadi banyak, setelah terjadi perselisihan dan perpecahan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Di dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya diutusnya nabi dan rasul karena sebab-sebab terjadinya perselisihan. Dan diturunkan bersama utusan Allah itu sebuah kitab atau ketetapan yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan tentang perkara yang manusia perselisihkan. Jadi artinya nabi dan rasul memberikan putusan, penjelasan perkara-perkara yang manusia perselisihkan. Artinya setiap utusan Allah pasti ilmunya di atas manusia rata-rata. Karena apa? Dia bisa menjawab semua khilafiyah, perbedaan pendapat dan perkara-perkara yang manusia perselisihkan. Dia membawa penjelasan-penjelasan tersebut. Nah, ini sudah menjadi sunatullah. Tapi setelah berakhirnya masa kenabian dan kerasulan, apakah Allah masih mengutus utusannya ke tengah-tengah umat manusia ketika manusia terjadi perselisihan, terjadi perpecahan? Karena di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dua ahli kitab sebelum kalian telah terpecah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah ahli ahwa atau pengikut hawa nafsu. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang akan masuk surga? Rasulullah menjawab, al-jamaah.
Kalau kita mengacu kepada makna al-jamaah, jamaah adalah sebuah kebersamaan, kesatuan, di mana Allah menggambarkan jamaah itu seperti bangunan yang tersusun kokoh, seperti manusia, antara organ satu dengan yang lain terhubung kait seperti satu tubuh, yang ketika umat lain sakit, yang lain merasakan sakit. Maka jamaah digambarkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Maka di dalam ayat tadi yang kita bahas, manusia itu dahulunya umat yang jamaah, itu artinya satu. Manusia tadinya satu. Nabi Adam dan istrinya enggak berpecah. Punya anak juga sama. Yang kemudian memiliki anak dan anak-anak, terjadinya perselisihan dan perpecahan. Dari perpecahan itulah menjadi sebab-sebab Allah mengutus utusannya untuk memutuskan perkara yang manusia berselisih. Pertanyaannya begini, apakah hari ini ketika umat Islam terpecah belah menjadi 70 golongan lebih, apakah Allah masih mengutus utusannya ke tengah-tengah kita hari ini? Maka Allah menerangkan, Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya pada setiap penghujung 100 tahun Allah mengutus utusannya untuk memperbaharui agamanya. Coba hari ini lihat saudara, di mana perselisihan itu semakin ramai. Indonesia paling banyak perpecahannya dibanding negara-negara lainnya. Paling banyak golongan-golongannya, paling konsumtif terhadap golongan-golongan. Ada golongan baru dari India, Indonesia langsung ambil. Dari manapun diambil, laku keras di Indonesia. Karena apa? Pada dasarnya orang Indonesia mencari orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Makanya perselisihan dan perpecahan yang paling banyak ya di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin di Indonesia akan diutus seorang utusan yang akan memperbaharui ajaran agama Allah? Kita akan bahas tentang sejarah syariat tauhid hingga menjadi syariat Islam. Jadi sejarah syariat tauhid hingga menjadi syariat Islam. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, agama Islam hari ini dahulunya bernama apa? Agama tauhid. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah SAW, agama yang kita anut tetap sama, yaitu agama tauhid. Apa bedanya tauhid dan Islam? Tauhid belum tentu Islam. Kalau Islam pasti bertauhid. Itu bedanya. Injil adalah ajaran tauhid, tapi bukan syariat Syariat Islam pasti membawa ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Zabur. Itu yang bedakan. Jadi syariat Islam meliputi semua syariat-syariat manusia sebelum diturunkannya Al-Quran. Sedangkan syariat tauhid itu terus berkembang dan terus berkembang hingga disempurnakannya oleh Allah, diturunkannya Al-Quran menjadi syariat Islam dan menjadi agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengintarinya, mereka kagum dan berkata, amboi, jika batu bata ini diletakkan
Akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya hubungan nabi-nabi sebelum Rasulullah dengan Rasulullah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Jadi setiap nabi itu andil dalam pembangunan rumah tersebut. Nabi Adam mungkin membangun pondasi peradaban umat manusia. Dan seterusnya. Nabi diutus untuk diri dan keluarganya. Setelah manusia berkembang biak semakin banyak menjadi sebuah kaum, maka Allah mengutus seorang Rasul. Karena Rasul bukan hanya diutus untuk diri dan keluarga, tetapi juga kepada sebuah kaum. Setelah diutusnya Rasulullah sebagai penutup Nabi dan Rasul, bukan hanya diutus kepada sebuah kaum, tetapi diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Seluruhnya kaum di muka bumi, seluruhnya manusia dan jin. Inilah peradaban umat Islam yang diibaratkan Rasulullah membangun sebuah bangunan, dari sebuah rumah yang hari ini umat Islam kembali terpecah. Kalau ibaratnya sebuah bangunan, rumah ini sudah terpecah menjadi 73 pecahan. Temboknya roboh, atapnya di mana, istilahnya lantainya di mana, pintunya di mana, dan semua masing-masing dari bagian rumah tersebut merasa paling benar. Saya pintu yang paling benar, saya tembok yang paling benar, saya atap yang paling benar. Begitu enggak? Dari 70 golongan, semua ngerasa paling benar. Padahal kebenarannya itu di mana letaknya? Kalau dari ke-70-an golongan ini bersatu, antara tembok, pintu, atap, lantai, semua bersatu, saling mengikat seperti sebuah rumah, seperti sebuah bangunan, seperti sebagaimana tubuh. Itu yang benar. Salahan kita umat Islam hari ini terpecah belah. Setelah umat Islam terpecah belah inilah yang tadi dipertanyakan, apakah Allah mengutus utusannya ke tengah-tengah kita untuk memberi keputusan tentang perkara yang kita perselisihkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap 100 tahun Allah mengutus kepada umat ini seorang yang akan memperbaharui agama ini dari penyimpangan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3740. Terus di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, aku beritakan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Hadis riwayat Ahmad. Dari dua hadis itu tersebut, itu sangat jelas bahwasanya di akhir zaman Allah masih mengutus utusannya, yaitu Mujaddid Al-Mahdi, di saat manusia banyak berselisih. Ini ibu bapak-bapak di sini suka nonton YouTube enggak? Suka? Bagaimana perselisihan umat hari ini? Perselisihannya makin seru, makin kenceng. Itu yang terjadi. Kalau perselisihan ini semakin memuncak, berarti tanda-tanda apa? Tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul. Kan jelas. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih. Enggak usah risau. Ketika perselisihan makin banyak,
berarti tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi semakin dekat. Untuk apa? Memberi keputusan tentang perkara yang manusia perselisihkan. Ini bicara tentang sejarah ajaran tauhid hingga akhir zaman. Nah, sekarang kita akan bahas menguji kebenaran Al-Mahdi itu sendiri. Yang benar seperti apa Al-Mahdi? Karena hari ini tuh bukan hanya puluhan, ratusan bisa jadi yang ngaku Al-Mahdi. Jadi kalau kita bahas tadi tentang Al-Mahdi pada akhirnya akan diutus di saat banyak umat berselisih. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kemunculan sosok Al-Mahdi tersebut? Jika ada orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi, maka kita harus mengenali ciri-cirinya, kebenaran fisiknya, kebenaran petunjuknya. Jadi intinya Al-Mahdi membawa bukti yang nyata kalau dia sebagai utusan Allah. Karena apa? Semua nabi dan rasul pasti memiliki bukti yang nyata kalau dia adalah utusan Allah. Itu kuncinya. Jadi petunjuknya apanya harus jelas. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 104 diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sungguh bukti-bukti nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. Ini Rasulullah diutus pun membawa bukti kebenaran kalau dia adalah utusan, kalau dia adalah Rasul Allah. Terus bagaimana Al-Mahdi? Apakah ada ciri-ciri spesifik yang harus kita kenali kalau dia itu adalah utusan Allah? Ada. Maka ini ada sebuah rangkaian bahwasanya Allah mengutus utusannya pasti. Yang pertama itu dia membawa petunjuk. Dan sifatnya petunjuk yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu apa? Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa dengan diutusnya seorang Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Itu pasti. Semua Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Al-Mahdi pun diutus pastinya petunjuknya untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang pertama. Sifat pertama. Kalau petunjuk yang dibawa orang yang mengaku Al-Mahdi itu ramalan, mimpi dan sebagainya, itu bagi Allah mudah. Allah sudah merencanakan dari awal sampai terjadinya kiamat, sampai yaumul akhir, sampai surga dan neraka itu bagi Allah sudah selesai. Diterangin di dalam Quran, diterangin dalam hadis, nanti rangkaian peristiwanya akan seperti apa, banyak penjelasannya. Manusia nggak usah ngeramal lagi, sudah ada tuntunannya. Hari ini kita dihadapkan dengan peperangan atau segala macam, itu disebut di dalam hadis Nabi, disebut di dalam Quran. Karena pada dasarnya kita diuji dalam menghadapi takdir, bukan merubah takdir. Tadi petunjuk itu bersifat memperbaiki akhlak. Terus sifat petunjuk tersebut ada beberapa, ada 4 kebenaran sifatnya. Petunjuk yang dibawa pasti ada. Yang pertama, asing. Al-Mahdi akan menjadikan Islam kembali asing. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti semula. Ia akan masuk di antara 2 masjid sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa kok Islam akan kembali asing? Terus siapa yang membawa? Kalau di bahasan bab Al-Ghurabah itu sudah kita jelasin panjang lebar. Ini kita bahas tentang sosok Al-Mahdi hubung kait dengan ajaran yang dibawa. Karena Rasulullah ketika membawa ajaran Islam itu asing bagi orang yang membawa ajaran tauhid sebelum-sebelumnya. Bagi orang Yahudi,
Nasrani yang mengikuti syariat Injil, syariat Taurat, syariat Zabur. Islam memang asing karena apa? Diturunkan oleh Allah. Rasulullah nggak belajar kepada manusia, nggak belajar kepada sebuah golongan, nggak belajar kepada universitas, nggak belajar kepada siapapun, tapi Allah lah yang memandaikannya, Allah lah yang memberikan wahyu, sehingga petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah pun terlihat asing. Seandainya hari ini Islam memang sudah benar adanya, yang pertama pasti tidak akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Yang kedua, kalau memang sudah benar, pasti Allah tidak akan mengutus utusannya Al-Mahdi. Kenapa? Allah mengutus utusannya ke sebuah kaum yang di situ udah benar semua. Jadi kalau ajaran yang hari ini ada itu dari Rasulullah, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama yang diwariskan hingga hari ini, maka tidak ada yang asing. Sedangkan Al-Mahdi adalah orang yang diislahkan oleh Allah, dipandaikan oleh Allah, menerima petunjuk dari Allah yang tidak ada di pasaran. Maka itulah kenapa Islam kembali asing. Seandainya Al-Mahdi sekolah di Kairo, seandainya Al-Mahdi sekolah di Madinah, dia belajar nyampe 1, gelarnya LC, ke Indonesia, tahu-tahu dia bilang saya Al-Mahdi. Bagaimana? Petunjuk dari mana yang kamu bawa? Dari Allah atau dari golonganmu? Dari Allah atau dari universitasmu? Itu yang dipertanyakan. Maka yang akan menjadikan Islam kembali asing pasti utusan Allah. Ini yang pertama. Petunjuk yang dibawa Al-Mahdi pasti asing. Yang kedua, sinkron. Tadi kita bicara tentang semua nabi dan rasul, petunjuknya itu dalam rangka memperbaiki akhlak, dalam rangka mensucikan jiwa. Kalau seandainya ada orang mengaku Al-Mahdi, petunjuknya hanya untuk menggapai kekuasaan, untuk menggapai harta kekayaan atau perhiasan dunia. Berarti nggak sinkron dengan utusan-utusan Allah sebelumnya, nggak sinkron dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Berarti palsu. Terus yang ketiga, petunjuknya bersifat menjelaskan segala sesuatu. Jadi dengan izin Allah, Al-Mahdi mampu menjawab dari semua perselisihan umat. Kalau ada Al-Mahdi diutus ke tengah-tengah umat, tapi dia tidak mampu menjelaskan tentang perkara yang manusia perselisihkan, dia diutus dari mana? Membawa kepentingan apa? Itu dipertanyakan. Kalau seandainya Allah ngutus, dia nggak punya kepentingan terhadap dunia ini. Maka di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah diutus pun seperti itu. Nabi-nabi sebelumnya pun diutus seperti itu. Menjelaskan tentang perkara yang manusia perselisihkan. Artinya Al-Mahdi membawa petunjuk yang bisa menjelaskan dari semua perkara yang manusia perselisihkan. Artinya apa? Dia ilmunya di atas rata-rata manusia. Itu pasti. Terus yang keempat, Al-Mahdi membawa petunjuk yang jelas hingga kebenaran dan kebatilan itu dapat dibedakan. Karena Al-Quran itu sebagai furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang yang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Quran surat An-Nahl ayat 39. Sehingga orang-orang yang
mempelajari Quran yang niatnya sudah berbeda dengan isi Quran itu terlihat mana yang dusta dan mana yang sungguh-sungguh beriman. Maka Al-Mahdi membawa petunjuk sebagai furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang iman dan kafir. Jadi intinya Al-Mahdi tidak mendapat petunjuk dari manusia dan golongan manapun, tetapi petunjuknya sebagai mukjizat dari Allah. Sebagaimana Rasulullah menerima Al-Quran, pasti akan seperti itu. Sunnatullah tidak akan berubah. Maka di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ini penjelasan Allah, pembelaan Allah kepada utusannya, bahwasanya utusannya memang nggak bisa baca tulis dan belum pernah membaca dan belum pernah tetapi dia mendapatkan wahyu dari Sang Pencipta. Maka diterangkan, kalau seandainya utusan Allah ini bisa membaca dan menulis, atau mungkin pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, niscaya orang kafir akan ragu. Nah, ini pembelaan Allah pada utusannya, bahwa Quran adalah firman, bukan qaula Rasulullah, bukan ucapan Nabi, tapi adalah firman Sang Pencipta. Terus di ayat yang lain, Quran surat Ibrahim ayat 4. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia maha perkasa, maha bijaksana. Ini penjelasan di mana Rasul itu diutus, di suatu kaum apa diutus, pasti Allah menggunakan bahasa kaum. Nabi Isa alaihissalam diutus di mana? Israel. Makanya wajar Injil menggunakan bahasa Ibrani. Begitupun Taurat juga sama Ibrani. Al-Quran juga sama. Al-Quran diturunkan di bangsa Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Jadi Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbahasa. Jadi kalau ada orang istilah bilang di akhirat pakai bahasa Arab atau pakai bahasa apa, kembalikan pada Allah. Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Yang menciptakan semua bahasa adalah Allah. Tapi kita sebagai umat Islam dalam beribadah sudah dicontohkan oleh Rasulullah harus menggunakan bahasa Arab. Kecuali saudara berdoa, ya Allah bimbinglah saya, tidak masalah. Tapi kalau dalam sholat ya harus dengan bahasa Arab. Jadi intinya, seandainya Rasulullah dia di sekolah, berpendidikan, dipandaikan oleh sebuah golongan atau dipandaikan oleh sebuah kaum, tentu orang-orang kafir akan mengingkari, akan meragukan. Ini benar nggak sih diutus oleh Allah, sedangkan dia saja belajar di dalam sebuah kaum, di dalam sebuah uni. Begitupun Al-Mahdi. Al-Mahdi yang kita ikuti tidak bisa baca tulis bahasa Arab. Terus kenapa dia menguasai Al-Quran? Dia memahami isi Al-Quran. Kalau seandainya dia pernah baca dan menulis, kalau seandainya dia pernah sekolah di pesantren atau universitas Islam, nanti orang akan ragu.
Jangan-jangan dia pandainya dari sana, ya pantas bisa ngomong. Begitu enggak? Ya. Meragukan. Kalau seandainya diutus di Indonesia, pakai bahasa Indonesia, ya jelas, ayatnya jelas. Allah tidak akan mengutus utusannya di dalam sebuah kaum kecuali dengan bahasa kaum. Dalam Quran surat Fusilat ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab sedangkan Rasul adalah orang Arab? Makanya dimanapun utusannya diutus, pasti dia menggunakan bahasa kaum. Ada sebuah hadis yang menerangkan dengan diutusnya seorang Rasul untuk memperbaiki akhlak atau menyempurnakan akhlak. Begitu pula diutusnya Al-Mahdi, pasti pun dalam rangka memperbaiki akhlak. Kalau ada orang yang hari ini menunggu Al-Mahdi hanya karena kepengin kepengin Islam berjaya di muka bumi, hanya kepengin hidupnya sejahtera bergelimbang harta, ya berarti salah. Kenapa? Akhlak Al-Mahdi pasti sama dengan akhlak Rasulullah, yaitu akhlaknya Al-Quran. Pastinya. Maka di dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban nomor 6825. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku namanya seperti dengan namaku, akhlaknya sama dengan akhlakku, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Nih hadisnya. Pastinya Mujaddid di akhir zaman pun tujuannya sama, memperbaiki akhlak. Terus kita kembali kepada bahasan konsep ini untuk mengenal, menguji kebenaran sosok Al-Mahdi. Tadi kita udah bahas sampai dengan sifat-sifat petunjuk yang dia bawa, pastinya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu bicara tentang petunjuknya. Petunjuknya adalah sebagai bayinah, bukti kalau dia adalah utusan Allah. Bukti kalau dia utusan Allah apa tadi? Kita udah bahas kan? Dia tidak dipandaikan oleh manusia, dia tidak dipandaikan oleh universitas, dia tidak dipandaikan oleh golongan, tetapi dia dipandaikan oleh Allah. Itu pasti. Maka ini sebagai mukjizat. Alhamdulillah sampai dengan ini yang kita ikuti masih sama, sesuai insya Allah. Maka bagi yang masih ragu, silahkan kaji dari bab ke bab. Dan petunjuknya juga sebagai mukjizat. Mukjizatnya apa? Ya tadi, dia nggak tahu menahu tentang agama kok tiba-tiba mengetahui tentang agama. Nggak pernah belajar Quran, nggak bisa baca tulis Quran, kok mengetahui Al-Quran. Apa bukan mukjizat? Mukjizat. Terus yang ketiga, bukti nyatanya yang ketiga adalah turunnya azab. Loh kok gitu? Iya. Setiap nabi diutus, setiap rasul diutus membawa petunjuk kepada umat manusia. Ketika umat manusia atau sebuah kaum mengingkari, maka azab sudah sangat dekat. Azabnya sangat dekat. Jika manusia mengingkari utusan Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Ini sebuah sunatullah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini kan jelas. Ketika manusia mengingkari utusan Allah, tidak ada yang ditunggu-tunggu kecuali azab Allah bersama malaikat dalam naungan dukhan. Nah nanti ada bahasan dukhannya. Terus
Quran surat Ghafir ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika para rasul datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, rasulannya, petunjuknya jelas, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ini nabi-nabi dan rasul juga pernah membawa petunjuk pada sebuah kaum yang kaumnya masih senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Nggak mau pakai lagi. Yang akhirnya mereka dikepung dengan azab Allah. Maka perhatikan, hari ini banyak nggak azab? Suatu kaum ketika mengingkari ayat-ayat Allah, bisa jadi belum dibinasakan, belum datangnya azab, belum datangnya bencana jika utusan Allah belum diutus ke tengah kaum tersebut. Karena apa? Allah tidak mungkin akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusannya di sana. Maka banyaknya wabah dan bencana seharusnya menjadi tanda telah diutusnya mujadid, karena Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum mengutus utusannya. Maka lihat hari ini, dari corona, gempa bumi, bencana-bencana yang lain, silih berganti, gunung meletus, banjir, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Maka diterangkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Sekalipun mereka berbuat maksiat, sekalipun dia maksiat sama Allah, kalau belum ditahu, belum dikasih peringatan, Allah masih menunda datangnya azab. Tapi ketika manusia sudah dikasih tahu, dikasih peringatan, nggak mau, akan datang azab kepada mereka. Maka di ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang memberi peringatan kepadanya. Ini adalah sebuah bukti. Kalau banyaknya bencana hari ini, dari gunung meletus, musim hujan, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Kalau mereka tidak mau tadabbur, tidak mau tabayun, tidak mau tafakur, jangan-jangan Allah telah mengutus utusannya di tengah-tengah umat manusia, tetapi manusia mengingkarinya. Jangan-jangan ini adalah akibat dari pengingkaran. عام 1720 ضرب مدينة مرسيليا الفرنسية الطاعون العظيم، قتل في أيام 100,000 شخص، وبعده ب100 عام بالتمام والكمال، وتحديدا عام 1820 كانت الكوليرا تحصد أرواح البشر في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، وحصد الوباء أيضا 100,000 وأكثر. مئة سنة أخرى وفي عام 1920 كان العالم على موعد مع النمط الشرير من الإنفلونزا الإسبانية التي كانت كارثة بشرية، ضحاياها تجاوزوا 100 مليون وسط عجز عن إيقافها. وفي عام 2020 أي اليوم وأنت تتابع هذا التقرير، يعيش العالم كابوس كورونا الذي يحمل نمطا متطورا. ضرب أكبر مجتمعات الأرض الصين، وعزل مقاطعات بحجم دول كبيرة. 1720 1820 1920 و2020. رقم 20 من كل قرن كان يحمل كارثة فيروسية. هل هي صدفة؟ يدخل علماء الفلك والأرقام والأساطير على الخط.
لا أحد يملك تفسيرا. وباء كل قرن يضرب البشرية في السنة 20، حدث يغذي نظرية المؤامرة لدى البعض. وماذا يعني أن يهدد فيروس حجمه 150 نانومتر كرة أرضية مساحتها أكثر من 550 مليون كيلومتر؟ هل نعيش وباء حقيقيا أم مفتعلا؟ Saudara nonton film ini, di mana di sini diterangkan bahwasanya setiap 100 tahun terjadi wabah, yaitu di penghujung 100 tahun, tahun yang ke-20. Dari 1720 terjadi wabah, 1820 terjadi wabah, 1920 terjadi wabah, sampai dengan 2020 terjadi. Mereka bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa wabah bencana kok terjadi di penghujung 100 tahun? Jawabannya hadis tadi. Rasulullah menyampaikan bahwasanya apa? Allah mengutus mujadid pada setiap 100 tahun. Dan diterangkan bahwasanya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 208 bahwasanya dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Jadi setiap 100 tahun ketika mujadid diutus oleh Allah ke tengah umat manusia, yang kemudian manusia mengingkari, maka akan terjadi wabah dan bencana. Itu mengindikasikan kebenaran hadis Rasulullah tersebut dan mengindikasikan benarnya ayat tersebut. Jadi tahun 2020 kemarin terjadi apa? Wabah corona. Corona itu apa sih sebenarnya? Virus. Corona itu apa sebenarnya? Corona itu adalah duhan, asap. Kenapa demikian? Duhan itu bicara tentang asap yang asal muasalnya ini wabah itu dari mana itu? Kita nggak jelas, nggak tahu. Mau bikinan manusia, mungkin apa? Allahu a'lam. Yang merenggut jutaan orang meninggal. Maka kita tinggal bahas tentang ini. Apa sih itu duhan? Nah ini ada sebuah bahasan dari Imam Qurtubi tentang duhan. Di sini terangkan, sebagian ulama mengompromikan riwayat-riwayat ini dengan mengatakan bahwa itu adalah dua asap. Pertama itu salah satunya sudah terjadi, sedangkan yang kedua itu muncul menjelang hari kiamat. Yang satu udah, yang terakhir itu menjelang datangnya hari kiamat. Sudah belum? Maka kita lihat nih bahasanya ya. Yang sudah muncul adalah yang dilihat oleh bangsa Quraisy layaknya asap, namun bukan asap hakiki, nggak kelihatan. Yang terjadi ketika munculnya tanda-tanda hari kiamat. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Mujahid rahimahullahu berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu berkata, itu adalah dua asap. Salah satunya telah terjadi, adapun yang belum terjadi, asapnya akan memenuhi antara langit dan bumi, dunia. Ini Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Asap itu akan menyebabkan seseorang yang beriman akan terkena semacam salesma atau flu. Sedangkan orang kafir akan tembus pendengarannya atau bisa jadi mati. Maka sesuai dengan ayat tadi, kalau diutusnya seorang Rasul, diutus utusannya Allah, tapi diingkari, Allah akan mengirimkan duhan. Dan terjadi ternyata. Tahun 2016, seseorang dipandaikan oleh Allah yang kita ikuti, insyaallah,
Itu berdakwah kemanapun, bahkan ke media, ulama-ulama disampaikan. Tapi kebanyakan mereka nggak menganggap. Semua banyakan nggak menganggap. Mengancam akan adanya datang wabah dan bencana, mereka pun diam. Dan ternyata tahun 2020 terjadi benar. Maka kalau kita mengacu pada ayat yang tadi, Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusannya di sana. Maka wajar kalau duhon terjadi, wajar kalau wabah dan bencana itu terjadi. Kalau seandainya orang mengingkari, gak mungkin Allah sudah mengutus Al-Mahdi di tengah kita. Kita jangan suuzon sama Allah. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusannya untuk memperingatkan manusia agar kembali ke jalan yang lurus. Maka di hadis-hadis yang lain diterangkan bahwasanya dari Abu Sa'is, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Mekah tidak didatangi untuk haji. Hadis riwayat Hakim, itu pernah waktu corona 2 kali. Terus di hadis yang lain, gempa bumi. Menjelang hari kiamat akan terjadi kematian massal dan tahun-tahun gempa bumi. Hadis riwayat Ahmad. Di sini diterangkan, menjelang hari kiamat terjadi kematian massal. Ini juga corona, duhon, itu juga kematian massal. Coba, saudara di wilayah-wilayahnya masing-masing banyak orang innalillahi nggak waktu itu? Setiap hari meninggal. Terus tahun-tahun gempa bumi. Ini juga hari ini juga sama. Gempa bumi lagi. Dari Timur Tengah di sana Pakistan gempa bumi, Turki gempa bumi, Indonesia gempa buminya paling sering. Coba. Masih mengingkari kalau Allah sudah mengutus utusannya di tengah-tengah umat manusia. Ingat, Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusan. Ini tanda-tanda lainnya adalah Allah menurunkan hujan sebagai rahmat untuk utusannya. Itu diterangkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Ini sangat jelas. Jadi Allah menurunkan hujan ini. Dulu Rasulullah juga sama. Ketika Rasulullah dihimpit kesulitan, diuji dari luar dan di dalam, Allah menurunkan hujan kepadanya. Untuk apa? Menyucikannya, untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan, istilah untuk menguatkan hatimu. Ini Allah menurunkan hujan kepada utusannya. Terus apa hubung kait dengan Al-Mahdi? Apakah sama sebagaimana Rasulullah dulu, di mana Allah menurunkan hujan? Maka Rasulullah SAW bersabda, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah akan menurunkan hujan kepadanya. Bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah, dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 557 sampai 558. Ini kan jelas ada hubung kaitnya antara hadis Nabi dengan Al-Quran. Maka perhatikan hari ini. Hari ini walaupun kita menginjak musim kemarau, masih gak hujan. Dari tahun 2016 sampai hari ini musimnya itu udah banyak hujannya lah kalau dibilang. Berarti benar gak ucapan Rasulullah, sabda Nabi? Benar gak firman Allah? Maka di hadis-hadis lain pun banyak diterangkan seperti itu. Terus kemunculannya, Al-Mahdi muncul diutus dari timur. Mungkin munculnya dari Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena banyak hadis yang menerangkan Islam akan kembali
asing seperti awal mulanya, dia akan kembali ke Mekah dan Madinah. Pada akhirnya ajaran yang asing ini akan kembali ke dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tetapi diutusnya Al-Mahdi dari mana? Ini juga banyak hadis, diutusnya dari sebelah timur Al-Madinah. Karena apa? Rasulullah menyampaikan di Madinah. Maka diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari sulb ini Ali radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Maka apabila kamu yakin yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Muncul dari sebelah timur. Kalau pembelanya banyak, ada keterangan pasukan panji hitam dari mana-mana mungkin banyak. Karena apa? Begitu dia berdakwah, yang mengikut pasti banyak. Pasti akan diambil dari setiap negara. Orang-orang yang amalnya mencukupi. Rasulullah SAW bersabda, akan ada orang-orang keluar dari sebelah timur. Lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yaitu pemerintahannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Terus di lain hadis juga sama. Syam adalah negeri iman terakhir sebelum Islam kembali asing. Rusaknya penduduk Syam adalah tanda kemunculan suatu kelompok yang selalu dimenangkan atau ditolong oleh Allah atau Al-Mahdi. Maka keterangan kemunculan Al-Mahdi itu di situ juga termasuk tersirat di situ. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika penduduk Syam, negeri Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Akan tetap ada di kalangan umatku sekelompok orang yang mendapat pertolongan. Orang-orang yang suka merendahkan tidak bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat tiba. Nah, maka orang yang senantiasa ditolong oleh Allah. Setelah rusaknya Syam, jantung ibu kota Syam itu adalah Damaskus atau Suriah. Itu tolak ukurnya di sana. Itu rusak nggak udah? Sekarang yang menguasai apa? Syiah, iya kan? Itu tahun 2016 benar-benar dihancurkan di sana, dibombardir. Makanya banyak yang melarikan diri kemana, eksodus mana, itu banyak di sana. Ternyata itu menjadi tanda-tanda munculnya kelompok yang akan ditolong oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Maka kabar beritanya, kabar baiknya adalah tahun 2016 bertepatan dengan Syam atau Suriah dihancurkan, di Indonesia ada seseorang yang dipandaikan oleh Allah dan sampai hari ini masih eksis untuk berdakwah walaupun pengikutnya hanya itu-itu saja. Di hadis yang lain, jika penduduk Syam merusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Nggak ada kebaikan di tengah kalian, itu umat Islam. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah. Nah itu, setelah nggak ada kebaikan di tengah-tengah kalian umat Islam, baru di sini terangkan akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh orang yang menggebosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari kiamat. Ini ditolong. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Ini keterangan bahwasanya Al-Mahdi munculnya itu berbarengan ketika negeri Syam, negeri iman terakhir, hancur. Setelah dari Rasulullah sampai dengan akhir zaman, hancurnya Syam, iman hancur, muncul keimanan di tempat lain, yaitu di arah timur. Yang pada akhirnya akan kembali ke sana lagi. Akan membebaskan tanah-tanah yang dijanjikan oleh Allah. Terus yang terakhir adalah tanda-tandanya adalah penenggelaman manusia di tanah Al-Baidah. Itu puncaknya penenggelaman pasukan, tanda di baitnya Al-Mahdi. Diangkat jadi pemimpin. Itu terakhirnya, itu tanda-tanda terakhirnya. Maka kalau kita sampai nunggu ini terjadi, jangan-jangan kita termasuk orang yang tenggelamin atau termasuk orang-orang yang menjadi musuh Al-Mahdi. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar ya Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.